Siang itu, matahari bersinar terik di langit kota. Jalanan yang padat mulai sedikit lengang ketika lampu lalu lintas berganti merah. Beberapa kendaraan berhenti dengan tertib di perempatan jalan. Namun dari kejauhan, sebuah SUV hitam melaju perlahan, seolah tak memperhatikan lampu merah yang menyala terang. Di pinggir jalan Bribka Doni, seorang polisi lalu lintas berperawakan tegap dengan wajah sedikit angkuh, menyipitkan mata saat melihat mobil itu tetap melaju. Dengan gerakan cepat, ia meniup peluit panjang dan mengangkat tangan, memberi isyarat kepada mobil tersebut untuk menepi. SUV hitam itu berhenti perlahan di tepi jalan. Dengan gaya penuh percaya diri, Bribka Doni melangkah mendekati mobil itu. Ada sesuatu yang berbeda dengan kendaraan ini. Tampilannya begitu elegan, bersih tanpa celah, dan plat nomornya pun tampak resmi. Tapi Doni tidak terlalu peduli. Ia sudah sering menangani berbagai pengendara, dari masyarakat biasa hingga orang-orang kaya yang berpikir bisa lolos dari hukum hanya karena punya uang. Dengan langkah penuh otoritas, ia mengetuk jendela mobil 2 kali. Tok-tok. Jendela mobil itu turun perlahan, mengungkapkan sosok pria berusia sekitar 50-an dengan rahang tegas, tatapan tajam, dan ekspresi yang begitu tenang. Pria itu tidak terlihat gugup sama sekali. Sebaliknya, ia tampak begitu tenang, seolah tak terganggu dengan situasi yang sedang terjadi. Bribka Doni mengerutkan dahi. Dalam pikirannya, biasanya orang yang ditilang akan langsung berbicara dengan berbagai alasan. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang mengaku buru-buru, dan ada juga yang langsung mencoba menyelesaikan dengan cara lain. Tapi pria ini hanya diam dan menatapnya dengan ekspresi penuh wibawa. Doni kemudian membuka buku tilang, bersiap menuliskan pelanggaran. Dengan nada tegas dan sedikit meremehkan, ia berkata, "Selamat siang, Pak. Anda tahu kalau Anda baru saja menerobos lampu merah, kan?" Pria itu masih diam sesaat sebelum akhirnya berbicara. Suaranya berat dan berwibawa, tetapi tetap tenang. "Oh begitu," katanya singkat, seolah tidak terpengaruh sedikit pun oleh teguran itu. Bribka Doni mendengus dalam hati. Orang ini sok tenang. Biasanya, kalau bukan orang kaya yang merasa berkuasa, ia pejabat yang mengira bisa lolos dengan statusnya. Dengan nada semakin tegas, Doni melanjutkan, "Ini pelanggaran serius, Pak. Saya harus menilang Anda. Bisa saya lihat SIM dan STNK-nya?" Pria di dalam mobil tetap tak menunjukkan reaksi berarti. Ia hanya memasukkan tangannya ke dalam jasnya dengan perlahan, mengeluarkan dompet, lalu menyerahkan SIM dan STNK kepada Bribka Doni. Doni menerimanya dengan satu tangan, membuka STNK itu, dan membaca nama pemiliknya. Matanya langsung menyipit. "Agus Prasetyo." Gumamnya pelan. Nama itu terdengar familiar, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah bagaimana ia bisa memanfaatkan situasi ini. Mobil mewah, pria berpakaian rapi, dan sikap terlalu tenang, ini biasanya tanda bahwa orang ini punya uang banyak dan tidak mau ribet dengan tilang. Tanpa menunjukkan rasa curiga sedikit pun, Bribka Doni mulai menjalankan rencana yang sering ia lakukan. Mencari kesempatan untuk menyelesaikan di tempat. Namun ia tidak tahu bahwa kali ini ia telah menilang orang yang salah. Bribka Doni menutup buku, tilangnya perlahan, sementara matanya menelusuri SIM dan STNK yang baru saja ia terima. Nama Agus Prasetyo memang terdengar familiar, tetapi pikirannya lebih fokus pada satu hal, kesempatan emas untuk mendapatkan uang ekstra. Ia menatap pria di dalam mobil itu dengan ekspresi yang sedikit berubah. Bukan lagi ketegasan seorang penegak hukum, melainkan sikap seorang pedagang yang tahu kapan harus menjual barang dagangannya. Pak Agus, sepertinya Bapak paham ya, kalau menerobos lampu merah itu pelanggaran serius, ucapnya dengan nada yang sedikit lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Agus tetap menatapnya tenang, tanpa ekspresi berlebihan. "Begitu ya," jawabnya singkat. Bribka Doni menarik napas dalam dan menghela dengan gaya yang dibuat-buat, seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. "Sebenarnya aturan di jalan itu harus ditegakkan, Pak. Kalau sesuai prosedur, saya harus menilang Anda dan nanti Bapak harus sidang di pengadilan." Waduh, pasti ribet ya. Ia sengaja memberi jeda, berharap pria itu mulai merasa tidak nyaman. Biasanya saat titik ini, para pengendara mulai panik dan langsung bertanya, "Bisa dibantu, Pak?" Atau malah langsung menyelipkan beberapa lembar uang di tangan polisi.
Tapi Agus tetap diam, sikapnya tak berubah sedikit pun. Tatapan matanya tajam, seperti sedang mengamati gerak-gerik Bribka Doni dengan sangat detail. Melihat pria itu tidak langsung merespons sesuai harapannya, Bribka Doni mencoba pendekatan lain. Ia berdeham, lalu berkata dengan nada lebih rendah, hampir seperti seorang teman yang mencoba menolong. Tapi begini Pak, sebenarnya kita bisa cari solusi lain. Nggak harus ribet ke pengadilan. Saya juga nggak mau merepotkan Bapak. Doni sengaja menekankan kata solusi lain dengan nada penuh makna. Biasanya sampai di titik ini, pengendara akan mengerti kode tersebut. Ia lalu melirik jam tangannya, seolah menunjukkan bahwa ia juga tidak punya banyak waktu. Ya, kita bisa selesaikan di tempat Pak. Asal Bapak ngertilah. Ia menatap pria itu dengan senyum penuh arti, namun tidak ada reaksi yang diharapkan. Sebaliknya, Agus perlahan mengangkat alisnya. Bibirnya sedikit menyunggingkan senyum tipis, tetapi bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum seseorang yang sedang menguji seseorang lainnya. Jantung Bribka Doni mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang aneh dari situasi ini. Biasanya, ketika ia sampai di tahap ini, hanya ada dua kemungkinan. Pengendara langsung memberi uang damai, atau mereka menolak dengan wajah panik. Tapi pria ini berbeda. Ia sama sekali tidak panik. Ia tidak tampak takut, tidak menunjukkan kegelisahan, tidak pula marah. Ia hanya diam, tersenyum tipis, dan menatap Bribka Doni seperti seseorang yang sedang menunggu langkah berikutnya. Doni mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi ia tidak sadar bahwa ia sudah masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Bribka Doni mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mengapa pria ini tidak bereaksi seperti yang lain? Biasanya, orang yang ditilang akan langsung mengeluarkan uang atau setidaknya berusaha bernegosiasi. Tapi pria ini terlalu tenang. Suasana di antara mereka menjadi sedikit tegang. Jalanan di sekitar masih ramai. Beberapa pengendara yang melintas sesekali melirik ke arah mereka, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Agus masih menatapnya dengan tatapan tajam, penuh wibawa, seakan sedang menilai Doni dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bribka Doni mencoba tetap tenang. Ia berpikir mungkin pria ini hanya sok jual mahal atau sedang menimbang-nimbang berapa uang yang harus diberikan. Akhirnya, pria itu mulai bergerak. Dengan perlahan, ia memasukkan tangannya ke dalam jasnya. Doni langsung berpikir, nah, akhirnya ngerti juga orang ini. Tapi alih-alih mengeluarkan uang, pria itu justru menarik sesuatu yang kecil dan tipis. Sebuah kartu identitas khusus. Ketika Doni melihatnya, dadanya langsung terasa seperti dihantam palu. Tulisan di kartu itu begitu jelas dan tegas. Letnan Jenderal Agus Prasetyo, Tentara Nasional Indonesia. Jenderal, otot-otot di wajah Bribka Doni langsung menegang. Wajahnya yang semula percaya diri kini pucat, seperti tak lagi dialiri darah. Matanya membelalak, bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya seperti tercekat. Seorang Jenderal Tentara Nasional Indonesia, bukan kapten, bukan mayor, bukan kolonel, tapi letnan jenderal. Tingkat kepanikan di dalam diri Bribka Doni langsung melonjak ke level tertinggi. Ia baru saja meminta suap kepada seorang jenderal TNI aktif. Selesai sudah hidupnya. Tangan Bribka Doni yang masih memegang SIM dan STNK mulai gemetar. Ia mencoba mengembalikan kartu itu, tetapi tangannya bergetar begitu hebat hingga kartu itu hampir terjatuh. Agus tetap tersenyum tipis. Tapi kali ini, senyum itu bukan lagi sekadar senyum biasa. Ada ketegasan di dalamnya. Ada wibawa seorang pemimpin yang tahu bahwa seseorang di hadapannya baru saja membuat kesalahan besar. Dengan suara berat dan dalam, pria itu akhirnya berbicara. Jadi kamu bilang kita bisa selesaikan di tempat? Suara itu begitu tegas hingga seperti pukulan keras bagi Bribka Doni. Doni langsung menundukkan kepala. Ia tahu dirinya sudah masuk ke dalam masalah yang sangat besar. Tangannya mulai berkeringat dan kakinya terasa lemas. Saya tidak tahu, Pak. Memohon maaf. Saya benar-benar tidak tahu, katanya dengan suara gemetar. Jenderal Agus tidak langsung membalas. Ia hanya menatap Doni dengan ekspresi penuh wibawa. Lalu ia menghela napas pelan sebelum akhirnya berkata,
Kalau saya orang biasa, mungkin sudah kamu peras ya? Doni tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, berharap keajaiban bisa menyelamatkannya. Tapi ia tahu, hari ini keajaiban tidak akan datang. Bribka Doni berdiri kaku di tempatnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat berusaha mengembalikan kartu identitas itu kepada Jenderal Agus. Tetapi jari-jarinya terasa lemas, hampir menjatuhkannya. Jenderal Agus hanya duduk diam di dalam mobilnya, menatapnya tanpa ekspresi. Senyum tipisnya sudah menghilang, tergantikan oleh tatapan tajam yang terasa seperti belati yang menembus kepercayaan diri Doni. Bribka Doni ingin berbicara, ingin mencari alasan, ingin berkelit, tetapi lidahnya terasa kaku. Ia tahu ia sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Terlalu lama bermain dengan suap, terlalu percaya diri, karena selama ini semua orang yang ia tilang takut kepadanya. Tapi sekarang ia telah mencoba mempermainkan orang yang salah. Jenderal Agus akhirnya mengambil kembali kartu identitasnya dari tangan Doni yang masih gemetar. Ia tidak terburu-buru, gerakannya tetap tenang, seolah menikmati momen di mana seorang polisi korup kini berada di ujung kehancuran. Kemudian, dengan suara yang begitu berat dan dalam ia berkata, "Berapa banyak pengendara yang sudah kamu peras seperti ini?" Suasana langsung hening. Bribka Doni ingin menjawab, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Jenderal Agus mengangkat alisnya, menunggu jawaban. Saya tidak biasanya seperti ini, Pak Jenderal. Bribka Doni akhirnya membuka mulut, tetapi kata-katanya berantakan. Jelas sekali ia berbohong. Jenderal Agus hanya mendengus pelan. Ia tahu kebohongan saat melihatnya. Kemudian, dengan gerakan santai, ia mengambil ponselnya. Bribka Doni langsung panik. "Tunggu, Pak. Tolong jangan laporkan saya. Saya mohon. Saya punya keluarga, Pak. Saya punya anak yang masih kecil." Jenderal Agus tetap diam. Jarinya mengetik sesuatu di layar ponselnya, lalu menekan tombol panggil. Bribka Doni merasa jantungnya hampir copot. Ia tidak tahu siapa yang sedang ditelepon oleh jenderal itu. Tapi firasatnya mengatakan bahwa kariernya akan berakhir hari ini. "Halo, sudah sampai?" Suara Jenderal Agus terdengar tenang. Bribka Doni mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dari motor itu, 2 anggota polisi militer berseragam lengkap turun dengan cepat. Langkah mereka tegas, wajah mereka dingin tanpa ekspresi, dan saat itu Doni sadar tidak ada jalan keluar. "Bribka Doni," salah satu polisi militer berbicara dengan suara tegas. Bribka Doni tidak bisa berkata-kata. Kakinya hampir tak bisa menahan tubuhnya sendiri. "Ikut kami." Dunia Bribka Doni runtuh dalam sekejap. Bribka Doni merasakan tubuhnya melemas. Dunia seakan berputar. Semua skenario yang ada di kepalanya, semua alasan, semua pembelaan yang ingin ia ucapkan, menghilang begitu saja. 2 polisi militer kini berdiri tepat di depannya. Ekspresi mereka dingin dan tanpa kompromi. Sementara itu, Jenderal Agus masih duduk tenang di dalam SUV-nya. Ia tidak perlu turun. Kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan seseorang tanpa harus banyak bicara. "Bapak bisa ikut kami dengan baik-baik, atau kami paksa." Suara polisi militer itu terdengar dingin, penuh otoritas. Bribka Doni hampir kehilangan keseimbangan. Ia ingin berlari, ingin kabur, tapi ia tahu tidak ada gunanya. "Tunggu, Pak Jenderal, tolong beri saya kesempatan. Saya bersumpah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya hanya... Suaranya tercekat. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini? Apakah ia harus mengakui bahwa selama ini ia memang memanfaatkan seragamnya untuk meminta uang damai? Bahwa sudah tak terhitung berapa banyak orang yang ia jebak dengan cara yang sama? Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap ke arah Jenderal Agus dengan penuh ketakutan, namun jenderal itu tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Kesempatan? Akhirnya Jenderal Agus berbicara. Suaranya tenang, tetapi berisi ketegasan yang tidak bisa dibantah. "Kalau saya orang biasa, kamu pikir saya masih akan dapat kesempatan?" Doni terdiam, karena ia tahu jawabannya. Selama ini setiap kali ia meminta suap, ia tidak pernah memberi kesempatan kepada orang lain. Ia tidak peduli apakah pengendara itu miskin atau kaya. Ia tidak peduli apakah mereka benar-benar bersalah
atau hanya sekadar takut pada seragamnya. Baginya, selama ada peluang untuk memanfaatkan jabatan, ia selalu melakukannya. Dan sekarang, giliran dia yang tidak diberi kesempatan. Bawa dia, perintah Jenderal Agus. 2 polisi militer langsung bertindak. Tanpa menunggu lebih lama, mereka menyergap lengan Bribka Doni. "Pak, tolong, saya mohon, saya punya keluarga, saya tidak ingin dipenjara," teriak Doni, tetapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Ia mencoba melawan, tetapi sia-sia. Dalam hitungan detik, ia sudah dikunci dan diborgol. Para pengendara di sekitar mulai melihat kejadian itu dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin seorang polisi lalu lintas ditangkap oleh polisi militer di tengah jalan, namun tidak ada yang berani bertanya. Karena mereka tahu, jika polisi militer yang turun tangan, berarti orang yang ditangkap benar-benar melakukan kesalahan besar. Jenderal Agus menghela napas pelan, lalu menutup jendela mobilnya. SUV hitamnya perlahan melaju pergi, meninggalkan Bribka Doni yang kini dibawa menuju nasib yang jauh lebih buruk daripada sekadar tilang biasa. Di dalam hatinya, Doni menyesali semuanya, tapi terlambat. Hari ini ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, ia juga kehilangan masa depannya. Bribka Doni kini duduk di dalam mobil polisi militer, tangannya terborgol, wajahnya pucat, dan pikirannya kacau. Dari balik kaca mobil, ia bisa melihat para pengendara yang lewat, memandangnya dengan tatapan penasaran dan jijik. Beberapa bahkan mulai mengambil foto dan merekam video. Ia tahu, dalam hitungan jam, namanya akan viral. Seorang polisi lalu lintas ditangkap polisi militer karena meminta suap dari Jenderal TNI. Judul itu pasti akan menghiasi berbagai media. Reputasinya hancur. Keluarganya akan menanggung malu. Ia bisa membayangkan wajah istrinya yang menangis, wajah anak-anaknya yang kebingungan, wajah orang tuanya yang kecewa. Bagaimana mungkin ini terjadi pada saya, pikirnya. Ia dulu merasa tak tersentuh. Setiap kali meminta suap, ia berpikir tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, ia bukan hanya kehilangan pekerjaannya, ia juga kehilangan harga dirinya, kebebasannya, dan masa depannya. Mobil yang membawanya akhirnya sampai di markas polisi militer. Begitu pintu terbuka, 2 prajurit langsung menariknya keluar. Ia tidak lagi melawan. Apapun yang terjadi, ia tahu ini sudah tak bisa dihindari. Beberapa perwira polisi militer sudah menunggunya di dalam. Mereka semua memakai wajah yang sama, wajah yang sudah terlalu sering melihat polisi-polisi korup seperti dirinya. "Bribka Doni, kamu tahu kenapa kamu ada di sini?" Suara salah satu perwira terdengar tegas. Doni hanya bisa menunduk. "Kami sudah mengumpulkan cukup bukti. Video kejadian barusan sudah kami simpan. Kami juga telah menghubungi Propam. Kamu tahu apa artinya ini?" Doni menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia tidak bisa menjawab. Seorang perwira lain melanjutkan, "Kamu bukan hanya akan dipecat, tapi juga bisa menghadapi hukuman pidana." Jantung Doni seakan berhenti berdetak. Korupsi di kepolisian adalah pelanggaran berat. Dan kamu meminta suap dari seorang jenderal? Itu gila. Suasana ruangan menjadi semakin dingin. "Kamu pikir siapa yang akan membelamu sekarang?" Doni tahu jawabannya. Tidak ada. Atasannya pasti akan berpura-pura tidak mengenalnya. Rekan-rekannya akan menjauh darinya. Keluarganya akan menanggung malu seumur hidup. Ia bisa melihat bayangan dirinya dipecat secara tidak hormat, kehilangan semua hak pensiun, dan harus menghadapi sidang pengadilan. Dulu, ia berpikir hanya rakyat kecil yang akan takut kepadanya. Sekarang dialah yang menjadi rakyat kecil, tanpa kekuasaan, tanpa perlindungan, tanpa harapan. Di luar matahari mulai terbenam. Tetapi bagi Bribka Doni, itu bukan hanya akhir dari hari itu. Itu adalah akhir dari seluruh hidupnya.